Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil ringkasan saya mengenai suatu jurnal. Nah, ringkasan ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik kelas AKP 8B. Nah, di sini judul jurnalnya yaitu Fraud Prevention Initiative in the Nigerian Public Sector, Understanding the Relationship of Fraud Incidences and the Element of Fraud Triangle Theory, yang ditulis oleh Rabiu Abdullahi dan Nurhayati Mansur pada tahun 2018. Jurnal ini dipublish oleh Journal of Financial Crime. Latar belakang dari penulisan jurnal ini yaitu di mana kecurangan menjadi ancaman untuk ekonomi global, sehingga membutuhkan perhatian yang maksimal dari para akuntan forensik, auditor, dan para badan anti korupsi di seluruh dunia. Kecurangan dianggap sebagai fenomena global karena telah menembus sektor swasta dan sektor publik. Nah, contohnya, salah satu contoh di Nigeria, kegiatan kecurangan itu telah menjadi hal yang biasa, terutama di sektor publik. Contohnya saja, pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, sebanyak 28,5 miliar naira dilewatkan dari dana subsidi minyak, dan Senat Nigeria juga sedang berdebat mengenai 6 miliar US dollar yang tidak dilaporkan untuk dana subsidi minyak dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Kecurangan lainnya juga diketahui bahwasannya ditemukan sebanyak 700 juta US dollar ditemukan di rumah Menteri Perminyakan Nigeria. Nah, kasus-kasus kecurangan yang terjadi di Nigeria ini menyebabkan kurangnya kepercayaan publik. Konsep pemikiran dari jurnal tersebut yaitu di mana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari komponen fraud triangle theory, apakah memiliki hubungan dengan kejadian kecurangan di sektor publik Nigeria, dan alasannya mengapa masih banyak para pejabat pemerintah di Nigeria yang masih banyak melakukan kecurangan, sehingga membuat publik semakin tidak percaya kepada pemerintahan Nigeria. Sehingga dari latar belakang dan konsep pemikiran tersebut ditarik rumusan masalah, yaitu apakah elemen-elemen fraud triangle theory memiliki pengaruh terhadap pencegahan insiden penipuan di sektor publik Nigeria. Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utamanya yaitu untuk menguji pengaruh fraud triangle terhadap penggalian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan atau kecurangan di sektor publik Nigeria. Tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara tekanan atau insentif untuk melakukan kecurangan dan insiden kecurangan di sektor publik Nigeria. Tujuan khusus yang kedua yaitu untuk menentukan hubungan yang signifikan antara peluang dan rasionalisasi untuk melakukan kecurangan di sektor publik Nigeria. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian ini dirancang untuk menjadi survei empiris, yaitu di mana menggunakan pendekatan kuantitatif dan menganalisis hubungan yang ada antara unsur-unsur fraud triangle theory sebagai variabel eksogen dan insiden kecurangan sebagai variabel endogen. Nah, kuesioner ini terdiri dari 10 skala Likert untuk pengumpulan data dalam survei kuantitatif. Nah, populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.239 staf akuntansi, audit internal, dan administrasi dari 10 kementerian terpilih di negara bagian Kano, Nigeria. Nah, karena terlalu banyaknya populasi, sehingga penulis mengambil sampel, yaitu sebanyak 302 responden. Pemilihan kementerian serta departemen dalam kementerian dibuat dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana yang memberikan seluruh elemen kesempatan yang sama untuk dipilih tanpa bias. Nah, staf akuntansi, audit internal, dan administrasi sektor publik Nigeria memiliki sifat yang sama dalam melaksanakan aktivitas mereka, sehingga populasi ini layak untuk mewakili seluruh sektor publik Nigeria. Nah, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis
Dalam penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama reliability and validity of the measurement model, atau yaitu confirmatory factor analysis. Nah, di sini tekanan dan rasionalisasi diukur dengan masing-masing 6 variabel, di mana ditunjukkan bahwa semua variabel memiliki leading factor sebesar 0,60 dan secara diskriminatif valid. Namun, ada 2 variabel laten lainnya, yaitu peluang dan insiden penipuan juga diukur dengan masing-masing 6 variabel. Tetapi terungkap bahwa variabel O2, O4, dan FL1, FL6 dihapus karena fakta bahwa mereka memiliki faktor loading di bawah 0,60. Teknik analisis data yang kedua yaitu uji CFA. Nah, jadi di sini data yang digunakan terbukti sesuai dengan model yang diusulkan karena semua indeks kebugaran diperlukan telah mencapai nilai minimum, yaitu mendekati 1. Yang ketiga yaitu Convergent Validity Matrix. Validitas diskriminan tercapai karena nilai diagonal lebih tinggi dari nilai korelasi antara konstruk dalam kolom dan baris. Ini menunjukkan bahwa semua 20 variabel reflektif dalam model yang diusulkan. Hasil dari penelitian ini yaitu di mana mengungkapkan bahwa tekanan atau insentif untuk melakukan suatu kecurangan memiliki hubungan yang signifikan dengan insiden kecurangan di sektor publik Nigeria. Proporsi yang dibuat oleh peneliti sangat didukung oleh p-value signifikan lebih besar dari 0,001. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cressy, Wolff dan Hermanson, Lau, dan Wang, dan Kelly, dan Hadley. Muhammad, Jometan, Oman, dan Hamron berpendapat dalam studi mereka yang berjudul Penerapan Fraud Triangle Theory dalam menentukan risiko penipuan, sebuah studi kasus di lokal Malaysia. Nah, bahwa sebagian besar karyawan itu memiliki tekanan keuangan, sehingga tekanan tersebut membuat mereka untuk melakukan suatu kecurangan keuangan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara rasionalisasi untuk melakukan kecurangan dan insiden kecurangan di sektor publik Nigeria. Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang ditemukan oleh Cressy, Wolff dan Hermanson, SVE, Lau dan Wang, Kelly dan Hadley, dan Muhammad et al. Nah, jurnal ini secara keseluruhan sudah ditulis dengan baik. Akan tetapi, jurnal ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari jurnal ini yang pertama yaitu pada latar belakang. Nah, penulis telah memaparkan secara jelas alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Kelebihan yang kedua yaitu di mana penulis telah memaparkan mengenai fenomena atau masalah yang terkait dengan penelitian tersebut, sehingga penelitian ini memiliki fondasi yang kuat dan alasan kenapa penelitian ini dilakukan. Kelebihan yang ketiga yaitu di mana hipotesis penelitian telah disampaikan dengan baik, yaitu di mana penulis menyampaikan dengan penjelasan singkat lalu menyatakan hipotesis yang ada. Kelebihan yang keempat yaitu di mana penulis telah memaparkan mengenai metodologi penelitian secara lengkap. Yang kelima, kesimpulan juga disajikan secara jelas. Untuk penulisan daftar pustaka, penulis juga telah menulisnya dengan lengkap. Dan dari segi kerapian penulis, jurnal ini ditulis dengan rapi dan setiap paragraf telah digunakan pengaturan rata kanan kiri. Akan tetapi, jurnal ini memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu tidak terdapat gap literatur. Nah, jadi penulis tidak memaparkan perbedaan hasil penelitian satu dengan penelitian lain. Peneliti hanya memaparkan hasil penelitian yang sama. Kecurangan yang kedua, di mana pada bagian abstrak, penulis tidak memaparkannya, sehingga pembaca tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai isi dari penelitian tersebut. Nah, secara keseluruhan, jurnal ini sudah ditulis dengan sangat baik dan rapi. Namun, agar jurnal ini bisa lebih baik lagi dan mudah dipahami, sebaiknya penulis dapat menambahkan abstrak agar pembaca dapat dengan mudah untuk memahami secara keseluruhan dari isi jurnal tersebut. Dan penulis juga dapat menambahkan gap literatur agar bisa saling dibandingkan satu dengan yang lainnya. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai hasil ringkasan saya. Nah, semoga pemaparan saya ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.